semakin berkurang. Ayo naikkan lagi pasien. Tapi ingat ya, kalau pasiennya naik, kalian sebagai pasien harus mendengarkan keterangan-keterangan dokter. Kalau perlu catat, habis itu ke apotek. Minum obat yang disarankan, biar kalian waras. Ini saya rasa sekarang ini ada sekolah yang konsentrasi pendidikan 5 SKS, cara mematikan akun Bang Suma. Kayaknya di universitas perguruan tinggi mereka ini sudah ada mata kuliah 3 SKS atau 5 SKS, trik mematikan akun Bang Suma dan kawan-kawan. Kayaknya sih gitu. Karena Bang Suma ini adalah ancaman global untuk agama mereka. Agama bisnis. Ya, Paman. Kasih kesempatan para orang bicara. Kok bicara dari tadi terus? Saya yang ditanya, Cak Ayu. Saya yang menjawab. Sejatinya yang bertanya hanya bertanya. Yang menjawab yang menerangkan. Nah, kubalik. Kalau bertanya, siapkan otak untuk menampung jawaban. Bicara tarada titik koma. Tidak spasi lagi, kasih kesempatan orang bicara. Anjing babi kok. Kamu sebut makananmu kenapa? Pertanyaan saya samamu. Kalau tadi pagi kau sarapan babi bakar, mulutmu bau apa? Jawab. Hei, cuplis. Kau habis makan anjing tumis, habis itu bersendawa. Pertanyaan saya, mulutmu itu bau apa setelah makan anjing? Orang Kristen setelah makan anjing mulutnya bau apa, Grace? Bang, kau itu jangan sombong lah, Bang. Betul ku bilang. Saudara Grace, orang Kristen kalau sudah makan babi mulutnya bau apa, Grace? Jangan pernah sombong dalam beragama, Bang. Saya tidak sombong. Bedakan sombong dengan memaparkan kebenaran. Nanti murka Tuhan. Yang dikatakan agama sombong itu Tuhannya mereka bunuh, Tuhannya mereka ludahin, Tuhannya mereka telanjangin, Tuhannya mereka gantung. Itu sombong. Agama yang sombong itu Tuhannya mati demi dosa-dosa mereka. Itu manusia sombong. Dia yang melakukan kemaksiatan, dia yang mencuri, dia yang merampok, dia pula yang mengatakan dosa-dosanya ditebus oleh Tuhannya sendiri dengan cara mati digantung di atas pohon. Itu umat sombong. Dosa-dosanya ditanggung Tuhannya. Itu umat sombong. Orang sombong itu mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Itu orang sombong. Padahal sejatinya mereka adalah cucu demit, cucu dewa. Pertanyaan saya sederhana. Orang Kristen habis makan babi mulutnya bau apa? Jawab. Babi itu enak. Iya, saya tahu. Menurut kalian enak. Pertanyaan saya bukan itu. Saya nggak tanya enak atau tidak enak. Yang saya tanya, kalau Kristen habis makan babi mulutnya bau apa? Jawab. Kalau kau meminta jawabnya apa, berarti kau masih bodoh. Karena kau sudah tahu jawabannya. Saya butuh kejujuran supaya orang yang Kristen ketika naik di sini jangan bawa-bawa makanan. Babi, anjing, nggak usah kayak gitu karena itu makananmu. Dan kamu terlahir jasadmu itu separuh babi. Sperma yang ada bersumber dari kelamin bapakmu itu bersumber dari saripati babi yang bapakmu makan. Lalu masuk ke dalam rahim ibu, berkembanglah menjadi kalian. Berarti kalian itu adalah manusia separuh babi. Gitu dong. Yang jadi sebut babi itu yang makan babi, bro. Makanya saya tanya, yang saya tanya apa? Orang Kristen habis makan babi mulutnya bau apa? Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, kami bilang babi. Kau bicara kayak gitu. Ada yang naik tadi barusan ngatain saya babi. Otakmu rusak. Pecah memang otak kau itu. Kau bilang kami sperma babi boleh. Pecah itu, pecah otak kau itu. Memang betul kan? Sperma itu berasal dari apa? Saripati makanan yang kita makan. Betul atau tidak? Pandai, Bang. Grace, kutanya samamu. Orang lain kau pandai, Bang. Kau dibilang kutanya samamu dulu. Kutanya samamu. Sperma itu berasal dari saripati makanan yang kita makan. Betul atau betul? Kau spermamu dari mana?
Itu dari mana? Dari babi. Dari babi atau dari kamu? Pantasan aja kalian itu nggak bisa menerima kebenaran. Susah menerima ajarannya Yesus kalian itu. Kenapa? Karena tubuh kalian itu separuhnya berasal dari babi dan anjing. Itu fakta. Itu fakta. Ya, coba nanti kamu pulang suruh suamimu coli. Ya, habis itu kau periksa apa yang dikandung oleh spermanya. Kau periksa asal usul dari sperma yang dia makan. Hah? Periksa. Di situ ada zat babi, di situ ada zat anjing, ada alkohol, topi miring, vodka, balok, tua, dan seterusnya. Periksa aja kalau tidak percaya. Itulah yang disuplai masuk ke dalam rahim kalian. Jadilah anak kalian. Makanya anak kalian ketika besar, Anda ajak nyembah manusia mau aja. Kenapa? Ya itu tadi penyebabnya. Diajarkan kebenaran. Ini loh yang betul. Yesus akan mengusir orang yang menuhankan dirinya. Masuk nggak di otaknya? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Karena saripati makanan yang mereka makan membentuk kepribadian tabiat watak mereka. Paham sampai sini? Paham. Makanya Allah itu di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Yahudi memberikan pesan, jangan makan babi, jangan makan babi, jangan makan babi. Tidak hanya sebatas itu. Bahkan Tuhan di dalam Yehezkiel 4:4 akan datang menghanguskan, membakar dengan habis semua manusia yang makan babi. Apakah kalian sadari? Tidak. Apakah kalian bergeming? Tidak. Apakah kalian mengindahkan? Tidak. Apakah kalian itu taubat dari makan babi? Tidak. Kalian malah dengan pedenya, babi itu enak loh. Tapi giliran Anda dikatain babi nggak mau. Tapi ngatain orang babi mau. Padahal yang makan babi kalian. Kan lucu Cak Ayu. Yang makan babi ente. Yang Anda katakan babi orang lain. Gimana dong? Ayo. Gak rasional. Harusnya Anda mengakui, Bang Suma, aku Grace, aku memang keturunan babi. Itu baru betul. Karena itu fakta. Kalian makan babi. Kalian berasal dari saripati babi. Makanya kalian susah menerima kebenaran yang disampaikan, baik melalui Bible, lebih-lebih Al-Quran. Contoh, tadi ada yang bertanya tentang surah Al-Hijr ayat 12. Saya sudah menerangkan, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Apakah diterima? Tidak. Kenapa nggak bisa diterima? Karena pada dirinya sudah bercampur dengan tabiat babi. Babi bisa nggak kemudian kita ajarin, babi, ya paman, mana ada kayak gitu? Gak bisa. Nah inilah yang terjadi terhadap kalian. Demikian. Kita sapa Roni Kristen, Roni Leon Kristen. Halo. Roni, Kristen. Kristen. Mau diskusi bang? Ya gimana mau diskusi nih? Bang Juma ini ngomong sendirian nih. Iya kan tadi tuh naik marah-marah. Ayo diskusi yang sehat. Ayo silakan dengan Gurunda. Silakan. Halo semua. Diskusi yang ya. Halo juga. Halo Bang Roni, silakan Bang. Jangan kejang-kejang Bang ya. Kenapa? Jangan kejang, jangan marah, jangan ngamuk. Diskusi aja yang baik-baik. Enggak Bang. Kita santai aja Bang ya. Ya, itu bagus. Ya, silakan. Bagaimana? Bagus kalau kita santai. Ya, lanjut Bang, diskusi. Silakan apa yang ingin. Ya, saya jangan mau nanya tuankan aja, manusia Bang. itu judulnya. Saya mau nanya aja, apa ya sperma orang Kristen itu dari babi. Saya mau tanya itu aja. Bisa dijawab? Yes. Jadi sperma yang kita miliki itu berasal dari saripati yang kita makan setiap hari. Itu Anda akui atau tidak? Bagaimana? Sperma yang kita punya itu berasal dari saripati yang kita makan. Betul atau tidak?
Betul, tapi kan tidak semua orang Kristen kan makan babi, Bang. Ya, yang tadi yang saya jawab ini si saudara Jepo ini. Saudara Jepo makan babi enggak? Anda kan yang mengatai tadi Bang Suma babi. Anda kutanya, Anda makan babi enggak, saudara Jepo? Anda ngerti enggak? Tobulus maniferus di dalam testis kita itu, di dalam nonot Anda itu, Anda paham enggak itu? Cara kerjanya, dari mana cairan itu berasal, Anda paham enggak? Bukan makan babi, tapi makan puki. Puki, tahu puki tidak? Puki. Apalagi itu puki? Puki apa puki? Itu alat kelamin wanita itu, Bang. Dia apa itu? Ah, itulah dia. Lihatlah mulutnya, coba. Habis itu nanti Bang Suma yang disalahin. Tak begini, Bang, aku mau nanya. Punya mamaknya itu disebut, punya mamaknya. Bang, kenapa ulama-ulama NU kayak Gus Miftah apa tidak ada pernah menyenggol Kristen? Kenapa orang-orang Bang Zuma, pengikut-pengikut Bang Zuma itu sering menyenggol Kristen? Apakah Pancasila itu tidak berlaku gitu? Oke, justru karena Pancasila ini berlaku. Apa di antara rangkaian Pancasila? Umat beragama yang ada di bawah naungan Pancasila bebas menjalankan setiap hukum ajaran agamanya masing-masing. Anda setuju nggak? Setuju dong? Setuju. Al-Quran mengatakan, "Faqatilu awliya asyaitan." Perangilah saudara-saudaranya setan. Sampaikanlah, kata Al-Quran. Fabashirhum. Itu perintah Al-Quran. Maka kami harus menyampaikan. Ada perintah, maka kami sampaikan. Apakah salah ketika kami menjalankan amanah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran? Tidak salah. Lalu apa yang kami langgar? Ya berarti Gus Miftah yang ulama-ulama besar NU yang lainnya berarti itu salah ya, tidak mengikuti. Tidak salah. Al-Quran itu cakupannya luas. Justru umat Islam selama ini tertidur panjang di Nusantara ini, sehingga Kristen bebas kemudian mengobok-obok ajaran Al-Quran, dan umat Kristen bebas memurtadkan umat Islam yang awam. Itu yang terjadi. Tapi sekarang nggak lagi, Bang. Di antara umat Islam kemudian muncul ya apologet Islam, pembela agama Islam untuk menghalau gerakan-gerakan kristenisasi dan pemurtadan. Kalau ulama-ulama kami konsen terhadap umat yang sudah ada, kalau kami konsen bagian luar untuk menjaga umat jangan sampai nyebrang karena tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para misionaris. Oke. Karena itu perintah Al-Quran. Oke, sekarang gini, Bang. Saya minta tunjukkan dalil di mana Nabi Muhammad tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain. Tidak suka? Ya, Nabi Muhammad ya. Saya minta tunjukkan itu aja. Apakah Nabi Muhammad dulu tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain? Saya minta itu aja. Umat Islam melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan sangat jelas, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Jadi Al-Quran melalui Rasulullah disampaikan kemudian kami umat Islam harus menorehkan satu kaidah pondasi yang tidak ambu-ambu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Lalu apa pondasi keduanya? La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada siapapun, kepada selain daripada Islam. Nah, umat Islam itu diperintahkan kemudian untuk memerangi orang yang memerangi. Diperintahkan menyayangi, melindungi, mengayomi orang yang tidak mengganggu umat Islam. Apakah Kristen mengganggu umat Islam? Ya, sangat mengganggu, sangat memerangi. Mengganggunya tentang apa, Bang Kristen? Oke, baik. Sekarang apa tujuannya orang Kristen menerjemahkan Bible ke Islam-Islaman? Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, Alkitab, Roh Kudus, syafaat, saleh, imam, iman, jemaah, akhir,
awal dan seterusnya. Apa tujuan Kristen menggunakan istilah-istilah itu? Itu adalah peperangan yang Kristen gaungkan untuk kami umat Islam. Kau banyak ceramah yang ditanya tadi itu ayatnya mana? Kau terlalu banyak ceramah. Sekarang saya tanya, apakah saudara Kristen sadar bahwa Anda sudah memerangi kami secara akidah? Atau kalian pura-pura nggak mau tahu? Boleh tidak saya menerjemahkan kitab suci saya dengan mengatakan ketika saya bertaus misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Kan Yesus terkutuk. Galatias 3 nomor 13, Yesus terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Berarti begini bang, kalau kayak gitu, kalau abang boleh mengapakan agama Alkitab abang kayak gitu, berarti kami boleh juga menuhankan Tuhan Yesus. Berarti udah habis kita ini, udah selesai. Silakan aja Anda menuhankan ketupat, Anda menuhankan pelek sepeda, Anda menuhankan kelereng, silakan. Kami tak ada urusan dengan agama Anda. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah kalian menuhankan anak dewa, tapi mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu yang jadi permasalahan. Anda ketawa kan? Anda tertawa. Kenapa Anda tertawa? Karena Anda itu adalah penyesat. Sekarang aku tanya saudara Anto. Sekarang saya tanya, apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Jawab. Bisa menjawab? Bagaimana bang? Apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Sekarang gini aja bang, abang menganggap kami menyembah manusia. Gak ada jawaban. Kenapa tak ada jawaban? Kenapa? Abang menganggap kami menyembah manusia. Tapi kan kami boleh saja bang berpendapat bahwa yang kami sembah itu Tuhan Yesus. Karena tertulis iya sih, kan udah aku bilang tadi Bung, Anda mau menyembah congor babi, Anda ingin menyembah pantat ayam, silakan. Kami tidak punya hak untuk mengganggu itu. Islam melarang. Tapi Anda bertanya, kenapa kami kemudian membahas tentang Kristen? Karena Kristen memerangi akidah umat Islam. Bukti. Kenapa kitab Anda yang adalah surat kabar dari Barat itu Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Bisa jawab? Pertanyaan. Ada jawaban saudara Anto? Saudara Anto, Anda bisa jawab kenapa surat kabar dari Barat, catatan wartawan Lukas Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab. Jawab saya. Bisu-bisu kan. Pertanyaan kau tuh jelas. Kau ya, pertanyaan saya nggak jelas. Tengoklah. Masuk di akal. Tengoklah ini. Tengoklah saudara-saudara. Pertanyaan saya ulangi. Surat kabar yang disusun oleh Lukas, pewarta Lukas, masuk ke Indonesia dengan sebutan Bible. Kenapa Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab saya. Pertanggungjawabkan itu. Jawab. Gini aja bang, pertanyaan saya tadi belum Tunggu, saudara Roni. Saya minta Anto untuk mempertanggungjawabkan tadi. Ayo, saudara Anto, jawab saya. Kenapa umat Islam bereaksi? Karena kalian menyerang kami lebih dulu. Kalian menyerang akidah kami secara halus. Kalian menutupi kekurangan-kekurangan Bible Anda dengan menggunakan istilah Al-Quran sebagai tambalnya. Sekarang jawab saya. Karangan Lukas Anda sebut Alkitab itu kaidah ilmunya seperti apa? Jawab. Jantung Anda pindah ke kanan? Ginjal Anda meleleh? Tak perlu itu jawaban itu. Tidak perlu katanya. Tengoklah ini. Tengoklah kata dia. Apa ini yang terjadi coba? Sebuah agama besar dengan pengikut besar, ngaku-ngaku anak-anak Tuhan, ngaku-ngaku agama yang berkuasa, ngaku-ngaku kemudian orang-orang cerdas. Ditanya hal yang mendasar,
dalam hal agamanya? Apa jawabannya? Tidak penting, tidak perlu. Kalau begitu, ambil Bible, pijak, bakar, buang ke tong sampah. Yang tidak perlu itu pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Itu tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Bukankah Anda semua bertanya? Bukankah Anda semuanya komplain? Bang Suma penghujat. Bang Suma itu adalah penyesat. Bang Suma itu usil tentang agama kami. Saya menjawab, saya hadir untuk meluruskan agamamu supaya tidak miring 380 derajat. Saya luruskan kemudian agamamu supaya tidak nampak seperti agama Islam. Aku luruskan kemudian supaya Yesus tidak nampak sebagai anaknya Tuhannya umat Islam. Aku luruskan agamamu supaya kamu sadar bahwa kitabmu bukanlah kitab yang bernuansa Islam. Aku luruskan kemudian agamamu bahwa pembawa agamamu bukanlah gelar-gelar rasul yang dinobatkan dalam Al-Quran dalam Islam. Tapi Anda mengatakan saya penghujat. Anda mengatakan Islam melalui Bang Suma itu adalah penghujat, penista, suka usil tentang agama Anda. Padahal ketika saya tanya hal yang mendasar, apa sebabnya orang Karisteng penyembah anak orang ini menjadikan surat kabar karangan Lukas menjadi sebutan Alkitab di Nusantara ini? Apa jawaban Anda? Itu pertanyaan yang tidak penting. Apa ini maksudnya? Hah? Hal yang sangat mendasar Anda anggap tidak penting? Kau kurang banyak nonton video atau Kiai Sakur itu. Kau perlu. Wow. Pantaslah kau menjadi Kristen. Pantas sekali. Jangan tinggalkan Kristen. Kalau Anda mencintai kedunguan, Anda mencintai ketololan, Anda mencintai kebotolan, Anda mencintai cuplis dan tuyul, nenekmu kiper, jangan kau tinggalkan agama Kristen. Matilah dalam keadaan Kristen. Yakin dan percaya, wallahi Anda akan menjadi ikan asin di neraka. Gak usah keluar dari Kristen. Kalau hal mendasar saja Anda nggak bisa jawab. Kenapa surat kabar dari Barat, catatan Lukas, catatan Paulus, Anda sebut Alkitab? Apa jawaban saudara? Yang dungu itu minum kencing onta. Itu yang dungu. Jawab Oten. Yang dungu minum kencing onta. Yang menyembah manusia nggak dungu? Woi, yang menyembah mayat yang keluar dari kuburan menjadi Tuhan nggak dungu, gitu? Mayat masuk ke liang kubur, begitu keluar pada hari Minggu jadi Tuhan, disembah, nggak dungu itu, nggak dungu. Mantan mayat disembah nggak dungu. Itu menurut kau, ya kan? Menurut saya. Itu menurut kau itu. Menurut saya. Kutanya sama mu dulu. Kau, kan? Anak Maria itu pernah nggak menjadi mayat? Kutanya dulu. Kalau batu dituankan gimana? Itu lebih parah lagi. Tapi itu terjadi sama kau nggak tahu. Karena Kolose 2 nomor 9. Dengar. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Anto diam. Anda nggak ada ilmu. Saudara Boy. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saya bacakan. Iya. Oke. Yesus diterangkan dalam Kolose 2 nomor 9 dalam biologis kepenuhan keilahian. Oke ya. Jadi seluruh biologis Yesus itu kepenuhan ilahi. Biji sakarnya termasuk. Termasuk enggak? Kutanya dulu. Batu sakar Yesus termasuk ilahi tidak? Jawab. Yang kutanya. Jawab Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Dengarkan. Orang ini menuduh umat Islam menyembah batu. Sekarang saya tanya. Kolose 2 nomor 9. Batu sakar Yesus termasuk ilahi atau tidak? Jawab. Yang kutanya tadi. Kalau itu batu itu kenapa kau sembah? Kabur si Juma. Bibelmu itu Yesus dalam Bibelmu Yesus itu batu. Itu di-report. Dan Zuma itu di-report dengerin Boy. Burunda Zuma di-report. Jangan framing. Mana ada Bang Zuma takut sama kotoran bernyawa, dasar. Kabur. Ini aja Bang Andi. Ditunggu dulu kok kabur. Di-report. Di-report. Sabarlah, naik lagi beliau. Sabar. Kabur si Juma. Bang Ardi. Framing dia. Boy. Yesus tuh batu. Yesus batu. Baca Bibelmu. Jadi kau penyembah batu. Sama si Boy. Jumanya kabur.
yang kau ini Guru Zumale ini orangnya. Nah, ini orangnya. Pertanyaan saya, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, apakah batu zakar Yesus termasuk kepenuhan ilahi dalam kurung Theos? Kalau termasuk, berarti kamu penyembah batu zakar. Dah, selesai. Oh enggak Bang Zuma. Anda keliru. Kelirunya di mana, Paman? Yang termasuk kepenuhan ilahi itu cuman pusar ke atas. Oh gitu. Pusar ke atas berarti termasuk kantongan yang ada dalam lambungnya gitu ya. Sedangkan dalil Kolose 2:9, seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian, jasadnya, biologisnya, mulai dari rambut sampai ujung kuku, itu adalah penuh dengan keteosan. Berarti yang digantung di atas tiang salib, ketika dinaikkan ke salib, apakah batu sakarnya dilepas dulu? Ini nggak boleh disembah ini batu sakar. Gunting, kalau kerapat, diletakkan di mangkok, digantunglah Yesus. Apakah demikian? Tidak, Bung. Yesus digantung dengan batu sakarnya. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib termasuk batu sakar. Yang bangkit dari kubur, apakah kemudian batu sakar yang tidak ikut? Ikut juga. Jadi jangan kau tuduh umat Islam menyembah batu, sementara Anda terbukti menyembah batu sakar. Jangan sama sekali. Karena itu akan mempermalukan kalian dan melemahkan pertahanan akidah kalian. Paham? Jangan kau katakan umat Islam menyembah batu. Karena Tuhan kami bukan batu. Yang batu adalah Tuhanmu. Belum lagi dalam ya, silakan. Ya, ini saya mau tanya, Bang. Ya. Ini kan negara Republik Indonesia gitu, ini kan menganggap bahwa Kristen itu adalah satu kepercayaan atau satu agama. Tapi tidak sesuai dengan amanat Pancasila. Kalau Abang mau protes bahwa Kristen itu bukan agama atau bukan aliran kepercayaan, itu protesnya bukan ke Kristen, Bang, ke negara kita, Bang, ke Pak Jokowi atau ke siapalah yang bikin bahwa Kristen itu. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Jadi Tuhan Anda ada berapa? Jadi Bang Zuma protes. Tuhan Kristen ada berapa? Ini dulu. Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Kenapa kau kabur? Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Tadi. Saya kabur tadi karena saya tidak sanggup melihat ketololanmu. Sekarang saya tanya, Tuhan Kristen ada berapa? Tuhan Kristen tetap satu, Bang. Di mana satunya? Ada nggak dalilnya Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan satu-satunya, tak ada Tuhan yang lain? Ya kan begini, Bang. Begini dia, Bang. Nah, gimana? Bahwa negara kita sudah mengakui. Apakah negara kita bodoh? Karena agama Kristen membawa-bawa nama Allah. Ya itu kan begini larinya. Coba tanggalkan nama Allah di dalam Bible. Tanggalkan nama Allah dalam Bible. Ya, berarti, masih satu nggak Tuhan kamu? Berarti negara kita yang salah, Bang, kalau kayak gitu. Kalau Abang bilang begitu. Bukan, negara ini sangat adil terhadap orang-orang yang hidup di atas bumi pertiwi. Sangat adil. Tetapi kalianlah yang tidak tahu diri. Tuhannya 3, dibilangnya 1. Kalian yang tidak tahu diri. Harusnya sudah tahu diri, kalian itu pindah ke negara di mana asal agama kalian itu diajarkan. Kalian tidak tahu diri. Negara ini sangat arif, sangat bijaksana terhadap penduduk yang ada di dalamnya. Bahkan bukan yang hanya bertuhan 3, bahkan yang tidak bertuhan pun masih ada di Indonesia ini. Padahal sejatinya dasar negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu tunggal, sedangkan kalian Tuhannya 3. Kadang saya heran juga, Bang. Herannya gimana? Kok heran? Herannya gimana? Kenapa ulama-ulama besar NU tidak mau menyenggol Kristen, sementara bukan gue bilang Bang Zuma. Karena tugas itu diberikan kepada kami para apologet. Para ulama konsentrasi kemudian terhadap umat Islam, sementara apologet konsentrasi terhadap gerakan-gerakan iblis yang ingin mengajak menyembah kepada anak orang. Makanya saya heran gini, Bang. Apakah ulama-ulama NU yang besar kayak si Gus Dur siapa itu setuju dengan tujuan Abang sekarang ini? Kalau dia tidak setuju, berarti dia tidak setuju dengan ayat suci Al-Quran. Innalladzina amanu
yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Berarti mereka membantah Al-Quran. Fabashirhum bi'azabin alim. Berarti mereka tidak menyampaikan kemudian amanat Al-Quran. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir, yaitu azab yang pedih. Kalau mereka tidak melakukan itu dan mengatakan itu tidak boleh, berarti dia mengingkari Al-Quran. Anda heran mungkin, Anda memang harus heran, karena umat Islam selama ini memberikan ruang kepada kalian agama pelanjut warisan yang dibawa oleh penjajah. Dengan tenang-tenang saja mempercayai kalian sebagai saudara, mempercayai kalian sebagai teman hidup di Nusantara ini dengan cara-cara yang baik. Tapi ternyata kalian bukan saudara yang baik. Kalian adalah orang yang ingin menikam umat Islam dari belakang. Terbukti dengan Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible warisan Belanda, untuk kalian ajak umat Islam yang awam masuk menjadi penyembah dewa Yesus. Selama ini para ulama menganggap kalian saudara yang baik. Selama ini para ulama menganggap saudara-saudara Kristen ini adalah saudara yang baik, yang pantas hidup berdampingan dengan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi faktanya kalian tersenyum di hadapan kami, tapi gigi kalian menggerutu melihat umat Islam. Kalian pura-pura tersenyum di hadapan kami, tapi di belakang kami kalian menyusun siasat untuk menghancurkan umat Islam di Nusantara ini. Itu fakta. Apa buktinya? Kalian melakukan kristenisasi secara terstruktur, berkelompok, sistematis dan masif. Apa itu? Bible sebagai pencatut keyakinan umat Kristen, isinya lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Istilah Yunani bahkan tidak ditemukan di Bible. Yang ada bertaburan istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menipu, untuk menjajah umat Islam yang awam, supaya akidah mereka semakin tumpul, akidah mereka semakin melemah, dan ujungnya berujung kepada penyembahan terhadap anak dewa, yaitu menyembah Yesus. Jangan kalian anggap kami masih tidur. Enggak. Umat Islam sekarang sudah bangkit melakukan perlawanan. Wah, Kristen, yang kau sembah bukan anak Allah, yang kamu sembah adalah anak Theos, anak dewa. Wahai Kristen, yang kau sebut Yesus itu bukan anak Allah, yang kau sebut Yesus itu adalah anak Zeus, anak dewa dari barat, anak dewa dari Romawi, yang membungkus diri dengan mengatasnamakan ajaran Yahudi, dengan mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama sebagai aksesoris untuk menutupi Perjanjian Baru yang adalah konsep ajaran paganisme milik Yunani dan Romawi. Paham itu? Umat Islam sekarang sudah bangun. Wahai Kristen, kami umat Islam sudah bangun. Apa yang kalian susun berpuluh tahun yang lalu untuk mengkristenkan Indonesia, itu sirna dengan hadirnya apologet Islam Indonesia. Pahami itu. Dan kami mengatakan perlawanan terhadap umat Kristen yang gemar kemudian memurtadkan umat Islam yang awam. Sekarang sudah bukan saatnya lagi. Oke? Sudah bangkit kemudian para apologet Islam mengatakan tidak kepada murtadin, mengatakan tidak kepada misionaris, mengatakan tidak kepada misi kristenisasi. Kami bangkit kemudian untuk melakukan perlawanan ini. Ribut banget itu mulut. Oh, harus. Kalian yang memancing kami ribut. Kalian yang memancing kami ribut. Selama ini kami diam karena kami menganggap kalian orang baik-baik. Tapi ternyata kalian itu hanya senyum di mulut, tapi hati kalian itu gelap untuk umat Islam. Bisa kau lawan Tuhan. Bang Zuma. Silakan. Berarti menurut Bang Zuma non Muslim itu bisa nggak jadi pemimpin, entah jadi bupati, entah jadi presiden, bisa nggak? Kalau dia meninggalkan Bible, boleh. Karena kalau mereka menjalankan Bible itu bahaya. Sangat ini si Zuma ini. Tapi negara kita membolehkan itu, Bang. Silakan aja. Kalian mau jadi presiden, mau jadi gubernur, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Anda ingin menjadi RT, RW, menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Tak ada yang menghalangi. Silakan Anda memperjuangkan sudah berpuluh tahun kan kalian ingin menguasai Indonesia ini. Silakan. Kalau kalian bisa, silakan. Silakan aja. Tapi ketika Anda menjadi pemimpin, mohon kiranya jangan gunakan Bible sebagai
alat memutuskan satu keputusan untuk negara kita ini. Sebab apabila Bible yang digunakan untuk memutuskan satu perkara, hancur Indonesia. Mulutnya ini. Hancur Indonesia. Karena Indonesia berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Anda mau ganti pakai Bible? Tidak bisa. Silakan Anda jadi pemimpin, tapi jangan coba-coba menggunakan kitab Anda sebagai acuan untuk menentukan satu keputusan atau kebijakan. Kalau Amsal Anda gunakan, Yeskil Anda gunakan, Ulangan Anda gunakan, Imamat Anda gunakan, hancur Nusantara ini. Semua akan melakukan persinahan secara massal. Ingat kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Yang masuk ke dalam mulut itu halal, bukan haram. Berarti alkohol bebas, narkoba bebas, hasil curian bebas, hasil rampokan bebas, hasil korupsi bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Kitabmu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pijakan bernegara dan berbangsa di Nusantara yang dimenangkan dan diraih dari tangan penjajah melalui kalimat takbir Allahu Akbar. Paham? Silakan jadi pemimpin. Kami rindu dipimpin oleh orang yang beragama Kristen. Rindu kami. Kami ingin tahu seperti apa Kristen ketika memimpin Nusantara ini. Apakah masih ada anak TK Islam yang berjalan dengan damai ke masjid? Wallahu alam bisawab. Apakah masih ada kajian-kajian di masjid? Wallahu alam. Apakah masih ada pesantren berdiri dengan kokoh? Wallahu alam. Sedangkan sekarang aja kami ketakutan terhadap kalian. Tengok bagian timur Indonesia. Apa yang terjadi? Itu aja dulu contohnya. Silakan jadi pemimpin di Nusantara ini. Pimpin Nusantara ini. Tapi pesan saya, jangan pernah mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Mending kami kemudian melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kalau negara ini mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Kenapa? LGBT akan legal. Narkoba bebas. Minuman bebas. Seks bebas. Semua jadi bebas. Semua halal bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Itu dalil dalam kitab saudara. Marilah kita melakukan persetubuhan hingga subuh hari. Sebab suamiku dalam perjalanan dinas. Bahaya kalau Bible Anda dijadikan sebagai acuan untuk berbangsa dan bernegara. Jadi silakan orang Kristen jadi pemimpin. Tapi jauhkan Bible dulu dari watak kalian. Kalau kalian menggunakan Bible untuk menjadi sandaran berbangsa dan bernegara di Nusantara ini, hancur kami umat Islam. Hancur. Memang dari hancur, dulu hancur. Ditipu. Tuh, tengoklah. Sakit hati kau kan? Ditipu kalian. Sakit hati kau itu. Yang kelima. Sakit hati. Kau sakit hati. Terus. Kenapa? Kalian menjajah 350 tahun untuk menguasai Nusantara. Untuk menguasai bumi pertiwi yang dikuasai oleh umat Islam. Tak bisa. Kalian melakukan kemudian politik adu domba. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa, kerajaan Bone diadu domba. Kalian tak berhasil. Setelah tak berhasil menjajah secara fisik, kalian melancarkan aksi penjajahan secara halus. Apa itu? Menggunakan istilah-istilah agama mayoritas di dalam Bible. Itu cara kalian menjajah sekarang. Secara halus dan mematikan. Oke? Pahami itu, Bu. Jadi umat Islam dalam hal ini kami, Bang Suma, hadir bukan untuk mengobok-obok, bukan untuk menghancurkan Nusantara ini, tidak sama sekali. Justru untuk mempererat persaudaraan umat Islam dan Kristen. Maka dibentuk Apologet Islam Indonesia. Kok bisa kayak gitu? Yes, supaya orang Kristen itu sadar. Silakan saudaraku Kristen beragamalah dengan Kristen dari mana Kristen itu berasal. Saudaraku Kristen, jadikanlah agama kalian punya marwah, punya wibawah, punya harkat, punya martabat, punya harga diri, punya jati diri dengan menampilkan tradisi budaya Kristen pada awalnya.
Jangan justru merubah diri menjadi Kristen ala Islam. Kembali kepada akarnya, kembali kepada asalnya. Kristen sejati yang luar biasa, yaitu penyembah terhadap Theos, menyembah kepada anak Theos, menyembah kepada Kurios. Silakan dengan Biblos Anda, silakan dengan Yesus Kristus Anda, silakan dengan agama Kristen Anda. Kami tak punya hak kemudian untuk mengganggu itu. Tapi faktanya sekarang apa? Kalian meninggalkan asas-asas kekristenan. Yang ada di Indonesia sekarang ini adalah Kristen rasa Islam. Kitab yang kalian tenteng bukan lagi Bible. Yang kalian tenteng Al-Quran. Apa itu? Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Bible bukan lagi Theos, bukan lagi Bapa, tapi yang ada dalam Bible adalah Allah. Kenapa kalian ini tidak bisa menyadari itu? Karena tujuannya adalah mengkristenkan umat Islam, menjalankan amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Yang kalian praktekkan sekarang adalah 1 Korintus 9, nomor 19, nomor 20, 21. Kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi, meskipun aku bukan orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku menjadi orang yang taat hukum Taurat, meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, supaya saya banyak memenangkan kemudian orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Kepada umat Islam, kepada penyembah Allah, aku seakan-akan menyembah Allah, meskipun aku tidak menyembah Allah, tapi aku ganti nama Allah menjadi Allah, supaya aku banyak memenangkan pemurtadan terhadap umat Islam. Itulah kalian, itulah agamamu. Filipi 1 nomor 8. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita dan aku tetap akan bersuka cita. Jadi memang agamamu itu diajarkan seperti itu. Wajar kalau Kristen yang tadinya Biblos berubah menjadi Alkitab, karena tujuannya untuk menipu. Di mana dalilnya? Filipi 1 nomor 8. Itu fakta kitab yang tidak bisa kau pungkiri. Memang diajarkan oleh Paulus untuk menipu. Skubalon, penipuan. Baik menurut terkait Yesus, kata Paulus, diberitakan baik dengan tujuan, dengan cara menipu, ataupun dengan cara yang jujur, aku tetap bersuka cita. Maka wajar ketika agama kalian disebarkan dengan cara nipu. Karena memang perintah di dalam Bible. Coba, kalau saya tanya orang Kristen, saya jajar 1000 orang Kristen. Dari lapangan 1 sampai ke lapangan 2. Wahai orang Kristen, ikuti saya. Ya, paman. B tambah A tambah B tambah B tambah A tambah H, bacanya apa? Abah. A tambah T tambah T tambah A tambah H, bacanya apa? Attah. A tambah S tambah S tambah A tambah H, bacanya apa? Asah. A tambah M tambah M tambah A tambah H, bacanya apa? Ammah. Ya, oke, kalian pintar. Tepuk tangan buat kalian. Ini yang terakhir. Baik paman, dengarkan semuanya. Yes. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Allah. Seketika error, seketika menjadi iblis, seketika jadi penipu. A tambah C tambah C tambah A tambah H, bacanya apa? Aca, aca, aca. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Seketika lumpuh. Kenapa? Karena Filipi 1 nomor 8. Beritakanlah Yesus meskipun dengan maksud penipuan. Paham sih toh? Paham? Saudara Kristenku yang selama ini hanya mendengarkan doktrin dan dogma gereja, nggak pernah mau belajar sendiri, datang ke gereja sekali seminggu hanya didoktrin, dicocoki dogma, habis itu bayar perpuluhan. Kalian sudah sadar betapa jauhnya kalian melangkah masuk ke dalam rumah atau dapurnya umat Islam. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, itu yang betul.
Allah itu apa? Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang sudah masuk disadur ke dalam bahasa Indonesia. Berarti bukan Allah dong. Berarti Allah atau Allah. Yes. Tapi kenapa kalian membacanya Allah? Karena kami bukan Islam. Kenapa kalian gunakan? Bukankah Tuhan kalian itu Theos? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah dewa. Kenapa Anda tidak menyebut Yesus anak dewa? Yesus kita anak dewa. Anak dewa yang mulia, Yesus kita anak dewa. Kenapa tidak katakan itu? Jijik kepada umat Islam, anti terhadap Arab, anti terhadap Al-Quran, benci kepada Allah. Tapi diambil. Untuk apa? Kalian tutupi kesakitan hati kalian untuk demi mengedepankan tipuan. Boleh kita gunakan nama Allah di dalam Bible kita, meskipun kita ini tidak percaya kepada Allah. Tetap pakai aja, tapi jangan menyebutnya dengan sebutan Allah. Sebut aja dengan sebutan Allah. Itulah kalian. Itulah umatnya Paulus. Itulah umatnya Paulus. Bukan cuma Al-Quran yang kalian lakukan seperti itu. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Apa susahnya bahasa Yunani kemudian menyebut dengan sebutan Eloah, Alaha, El Shaddai, El Eroi, Yod-Heh-Vav-He. Bukankah huruf-huruf itu ada dalam ejaan Yunani? Tapi kenapa seketika Tuhannya orang Yahudi kalian rubah semuanya menjadi Theos? Kenapa? Kenapa harus menjadi dewa Tuhannya orang? Kenapa harus Anda ganti Tuhan yang maha suci, maha tinggi menjadi dewa? Kenapa? Begitu masuk ke Indonesia, kenapa dewa Anda harus Anda ganti menjadi Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah? Hei, saudaraku Kristen, bukankah kalian ini anak-anak Tuhan? Kenapa tipikal agama kalian seperti ini? Bukankah seharusnya sebagai anak Tuhan mengajarkan kebenaran yang lurus? Bukankah Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah lurus, akulah lemput? Kenapa kalian bengklot? Kenapa bengklot? Luruskan barisanmu kalian, wahai saudara Kristenku. Katakan kalian menyembah Theos. Jangan menyembah Tuhannya umat Islam. Melakukan serangan dari berbagai arah. Jadilah seorang Kristen yang sejati, penyembah Theos yang diajarkan oleh agama Kristen lebih dulu. Kenapa berhenti di situ? Begitu masuk ke Indonesia, justru menyembah Tuhannya umat Islam dengan mengatakan Allah. Coba, sadarkah kalian? Ya mungkin ada di antara kalian tersadar, tetapi yang hatinya hitam, yang hatinya keram, akan tetap mengatakan, oh tidak kok, Tuhan kami memang Allah. Dari mana dasarnya? Kitab kami memang Alkitab. Dari mana kaidah ilmunya? Tak ada. Hanya klaim pembodohan yang diajarkan oleh gereja kepada kalian. Sudah gitu, nanti yang salah Bang Suma, yang dilaporin Bang Suma, yang dituduh Bang Suma. Padahal yang kita sampaikan adalah bagaimana supaya Kristen ini memiliki harga diri. Kristen ini memiliki jati diri. Kristen mendudukkan pakaiannya pada ke konsep awal. Kami Kristen, kami pengikut Yesus. Kami ini adalah pengikut kitab Bible. Kami ini adalah penyembah Theos. Dudukkan perkara itu. Kami akan membantu Anda. Minggir semua, minggir. Saudara kami penyembah Theos mau lewat. Tapi sekarang berubah menjadi penyembah Allah. Selamat pagi. Ya, selamatkan pagi. Ya, izin motong ini. Silakan, asal jangan disobek. Ya, mungkin sedikit lancang ini ya. Silakan. Jadi begini. Ini Tuhannya Kristen kan ya? Iya. Oh, bagus. Kalau enggak, silakan. Bisa dipanggil utusan juga bisa. Jadi gini. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya bahwasannya malaikat Jibril itu memang turun membawakan wahyu begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini pertanyaan orang yang seakan-akan hidup di masa pewahyuan. Kalau Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang berakal,
Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada masa Rasulullah. Anda ingin ditunjukkan sekarang? Yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Uji Al-Quran itu. Kuliti Al-Quran. Kalau dia bukan berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti Anda temukan kesalahan. Mempertahankan kaidah Quran, membuktikan bahwa Al-Quran siap untuk dibedah. Mempertahankan original teks Al-Quran, membuktikan Al-Quran siap untuk dikuliti. Sekarang Anda buktikan kesalahan dari Al-Quran. Ya, bisakah ditunjukkan kepada saya begitu? Bahwasannya untuk wahyu itu sendiri dan Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril begitu. Malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di awal menerima wahyu, beliau heran. Ini apa? Apa yang terjadi pada diriku? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Beliau tidak tahu. Kenapa beliau tidak tahu? Karena Islam, Al-Quran itu bukan karangan beliau. Berbeda dengan agama saudara. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Tukang loak. Oh, dipilih jadi rasul. Kenapa Anda tidak wakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Pada saat itu saya ini bang. Kenapa? Tadinya kau ngaku dipilih jadi rasul dari rahim ibumu. Sejatinya kau harus mendampingi Yesus dong. Kalau kau adalah rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim. Kau kemana pada saat Yesus teraniaya? Justru kau yang menganiaya muridnya. Kau kemana? Waktu itu saya lagi honor di sebelah. Ngapain? Honor apa? Ngajarin orang mematikan akal, paman. Itu baru diragukan. Ya, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, di dalam kitab saudara, dalam kitab Lukas misalnya, Yesus didatangi seorang malaikat, memberi kekuatan kepada Yesus, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu malaikat bukan setan? Apakah bisa ditunjukkan kepada saya? Pertanyaan saya dan pertanyaan Anda saya sudah jawab. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengah Anda. Tinggal ke Gramedia. Kalau tak ada duit, nanti kusuruh hostnya untuk transfer ke Anda. Beli Quran. Pelajari Quran. Kalau Anda menemukan kesalahan, boleh jadi Anda meragukan Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengah kalian. Sekarang kami ingin menguji apakah wahyu, apakah berita yang datang kepada Lukas itu adalah wahyu dari Tuhan. Kami cari original teksnya. Ini kalau terjemahan sudah pasti bukan. Ini buatan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Ini sudah pasti bukan kitabnya Lukas. Kami mau kitabnya Lukas. Kami ingin uji apakah betul Lukas ini menerima wahyu. Kami mau surah-surah aslinya Paulus. Kami ingin meneliti buku-buku asli dari Paulus. Tapi jangankan mau meneliti buku-buku Paulus, original teks kitab kalian aja sudah tak ada. Kamu meragukan Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengahmu. Tinggal kau baca, pelototin. Lihat itu, kaidah ilmu apa, disiplin ilmu apa yang harus aku kuasai supaya aku bisa kemudian membaca Quran ini. Pelajari sampai Anda bisa. Tapi jangan salahkan saya. Kalau Anda mencari kesalahan Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu, justru Anda menjadi pengikut Al-Quran. Tapi dengan kaidah ilmu, bukan seperti kiamat, bukan seperti si CP, bukan seperti Edis. Mengkritisi Al-Quran pakai ilmu terjemahan. Jangan pakai itu. Pelajari Al-Quran berdasarkan dengan kaidah disiplin ilmu. Ketika Anda ingin tahu tentang komputer, pelajari dasar-dasar memahami komputer. Oke, apa yang dipelajari ketika kita ingin memainkan komputer? Oh, Microsoft Office minimal harus bisa Word atau bisa Office dan seterusnya, Excel dan seterusnya. Kalau tidak bisa, lantas Anda berdiri di hadapan komputer, mengetahui cara ngetik aja nggak bisa, lantas Anda ingin mencetak apa yang ada di dalam printer untuk Anda cetak, kayak mana bisa, tuyul. Begitulah Anda ketika Anda membahas tentang Al-Quran. Seperti anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lalu buka praktek. Itulah Edis.
itulah kiamat, itulah Roh Kardus, itulah si CP, itulah kalian. Tapi kalau kami ingin rindu, manalah kitabnya Paulus yang asli ini ya. Pingin kali kulihat ini buku Galatia, Filipi dalam bentuk original teksnya mana ya? Di mana ya bisa kami beli? Tak ada. Yang ada hanya keterjemahan entah apa-apanya dasar pijakan benar atau tidaknya. Terjemahan aja terus. Ada revisi terjemah. Ada perbaruan terjemah. Kapan dimunculkan buku aslinya, Cak Ayu? Kapan? Selayaknya Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan seterusnya. Ada original teksnya, kemudian bisa Anda pelajari. Anda beli Al-Quran ke Gramedia, baca, ambil Quran, bayar di sana, masuk ke kamar 3 tahun, kunci dari dalam, pelajari huruf demi huruf. Pelajari huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Baca, pelajari, habis itu tampil di hadapan kami. Ini loh Al-Quran salah. Berdasarkan kaidah ilmu nahwu saraf, berdasarkan ilmu mantik, ilmu balagah, berdasarkan ilmu i'rab. Ini kekeliruan Al-Quran. Baru kita jempol. Ini muncul-muncul hanya hadis terjemahan dibawanya kemari. Tuyul. Loh, Bang Suma juga begitu dong. Membahas Bible kita juga cuma terjemahan. Sekarang standar pemahaman Kristen terhadap Bible-nya apa? Kami juga mempelajari nahwu saraf untuk Bible loh. Nenekmu kiper. Kami juga dalam memahami Bible, kami juga belajar ilmu mantik loh. Nenekmu tuyul. Kami dalam memahami Bible, kami juga belajar i'rab. Itu namanya kamfret. Berotak tapi tak berakal. Izin Bang Suma. Ya, Bang, silakan. King Richard ini Gurunda. Pelawak bapak tirinya siapa? Topak. Kamu tahu aja suara aku. Tahu lah. Suaramu itu cowok ke cewek-cewekan. Ya, becek. Ya. Enggak, gitu cowok ya? Ke cewek-cewekan. Lanjut Gurunda. Ya udah, oke, siap. Gini Bang Suma. Ada tantangan nih dari Pak Bom Bom nih untuk diskusi di room netral. Bang Suma gimana? Bersedia? Di room netral bersedia, Bang. Boleh ya? Nanti malam, Bang. Yes. Bisa jam 8 boleh. Malam Bang, saya selama masih di tanah Jawa ini saya belum bisa. Oh gitu. Jadi gimana, Bang? Jam 8 malam nggak bisa, Bang? Saya nggak bisa. Nanti balik di tanah kelahiran baru bisa. Oh gitu. Jadi kapan kira-kira, Bang? Ya paling Ahad depan. Oh gitu. Ya udah gini Bang Suma, aku punya room netral. Jadi di situ ya apologet Muslim, Kristen bisa diskusi dan aku jamin. Ya Ardiansa, kamu lah. Ardiansa, kamu berani nggak? Aku netral loh. Aku nggak berani kalau sama hewan. Aku nggak berani kalau sama hewan. Nggak berani sama hewan. Edis. Enggak berani kalau sama pelawak. Aku nggak berani kalau sama pelawak. Udah sama siapa nih? Maunya sama manusia berani. Kalau sama manusia berani. Udah sama Agatha. Agatha bukan manusia, kotoran bernyawa. Oh gitu. Berarti kamu nggak berani dong Ardiansa. Dibilangin aku beraninya cuma sama manusia kok. Ardiansa secara akademis nih. Ini aku netral loh. Aku kasih ngomong kamu akademis kok. Ngomong akademis yang ngomong King Richard. Mana ada orang percaya, ngarang aja. Aku nggak ada. Aku juga banyak follower, lumayan saudara Muslim semua. Aku netral. Si Bom Bom suruh sini aja. Si Richard. Nggak mau, Bang. Dia nggak mau kalau di room Muslim yang ini takut di mute gitu, di kick. Mau yang di pakai timer dong.
Pakai timer lah nanti. Iya, tapi kan nanti nggak adil. Nah, ini aku sediain netral nih. Apologet Muslim, Kristen bisa ketemu di situ. Dah kau diem lah. Maksudmu di Kemal Kares. Kau diem lah, kau diem. Nggak ada umat Islam yang mau ke rumah, nggak ada. Lanjut Gurunda. Diskusi aja Richard, diskusi. Dah Bom suruh sini, kalau nggak berani ya udah. Gitu aja kok susah. Soalnya kalau saya yang ke rumah mereka itu kerjanya kick mute. Pasti itu Gurunda, pasti itu. Cuma ke rumah aja sih, cuma nggak berani. Wah, ini pelawak naik Kudis, nih Gurunda. mau diskusi Kudis. Pelawak coba. ini. Coba kita angkat tema dulu, Dis. Ya, kita angkat tema dulu, Dis. 30 menit. Berani? Dis? Ya 1 lawan 1 lah kalau Iya, diskusi. 1 lawan 1. Kita angkat tema, ayo. Autentikan Al-Quran dan Bible. Berani nggak? 30 menit aja. Gas. Ini, oke. Kita mulai sekarang. Kita tanya jawab, boleh? Keautentikan Bible dan Quran. Al-Quran. Iya. Berani? 30 menit. Nggak berani Paman. Nggak nggak? berani. Kenapa nggak berani? Masalahnya begini loh. Masalahnya begini. Ini Diam, kan diam, bisa diam. kerucut. Saya tanya dulu, berani enggak? 30 menit. Berani. Dari sekarang. Sudah dibilang Oke, berani saya kok. mulai. Saya Ini mulai. kerucut-kerucutmu suruh turun Saya dulu, mulai. biar- Saya mulai. Belum Rasulullah Muhammad bukan. Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulutnya sendiri berkata, "Husu Al-Quran min arba'ah." Terima Al-Quran Bisakah? dari keempat sahabatku. Bisukan Itu terus menurut nih, bisu- Al-Quran. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan Bisukan pengakuan terus. Yesus. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Itu aja dulu, satu aja, jangan semuanya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Tolong tunjukkan pengakuan Muhammad di Quran mana? Al-Quran adalah Kalau semuanya ngomong itu wahyu nggak usah dibisuk. dari Allah Kalau dan berani nggak usah dibisukan. dititip di mulut Rasulullah. Diskusi Lalu kemudian apa ini Al-Quran dibisuk-bisukan? Monyet, kalau kau ditanya jawab, diterangkan monyet. kemudian oleh Cie, Rasulullah. takut. Khuzu Al-Quran Nah, kalian follow saya aja. min arba'ah. Kalian follow saya. Terima Bisa Al-Quran diskusi dari dengan saya, keempat ya. sahabatku. Kalau mau Oke, diskusi dengan saya, follow. jadi Rasulullah menyebut Follow, Al-Quran follow. sebagai kitab suci untuk Follow umat. edisi. Sekarang tolong tunjukkan Follow kepada edisi. saya. Dengarkan pertanyaan saya, Yudis. Anda mengakui kan 30 menit kan? Anda mengiyakan tadi kan? Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus ketika Diskusi Yesus apa, masa penginjilan. Dengarkan saya. Apa dibisuk-bisukan, Tolong apa? tunjukkan kepada. Jangan bicara dulu kalau gitu. Dibisuk-bisuk. Pertanyaan Kalau mau saya, diskusi, tolong tunjukkan jangan kepada dibisukkan. saya ucapan Kenapa ketakutan Yesus seperti- tentang buku Lukas. Saya tunggu, mulai dari sekarang. Ketakutan Silakan. seperti ini. Yang lain jangan di-mute. Biarkan beliau bernarasi tentang keautentikan Kenapa kitab takut? Lukas Kenapa dari begitu ucapan mulut takutnya Yesus. kalian kalau saya Silakan. bicara? Kenapa Islam sampai kencing di celana kalau saya bicara? Kenapa? Kita tunggu ya Coba. teman-teman. Biarkan dia bicara. Yang lain diam. Iya, sekarang begini cuma. Kau kalau berani diskusi dengan saya, tentukan waktunya 1 lawan 1 pakai waktu. Berani nggak? Ada nggak nyalimu? Ayo. Jawabannya mana? Jangan kalau bisu-bisukan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Nggak bisa Jawabannya jawab. mana? Saya Nggak kasih usah kesempatan kedua. bisu-bisukan. Tolong Sekarang tunjukkan ucapan Yesus kalian yang keluar tentukan dari mulut jadwalnya. Yesus Kalian yang tentukan memberikan jadwalnya. legitimasi keautentikan kitab Lukas. Mulai dari Tentukan sekarang, silakan. jadwal. Yang lain diam. Kalau Kapan, sampai ada yang di mute, mana beliau saya turun. diskusi. Ayo. 1, 2, Saya 3, tantang Zuma diskusi 1 lawan 1. Berani nggak dia? Ayo. Kalian dengar semuanya ya. Jawabanmu mana? 2.800. Anda sudah mengiyakan tadi 30 Kalau menit. berani si Ini hanya Zuma sekedar untuk diskusi membuka dengan mata saya, dunia. Edis di mata Bang Suma itu hanya remah-remah. saya jilat Edis kakinya. di mata Bang Suma itu Kalau- hanya tai ayam. Jilat Saya kaki hanya dia. ingin buktikan kepada dunia. Dengarkan. Edis yang kamu jagokan Kalau- itu hanya tai ayam bagi Bang Suma. Ini coba buktikan. Satu, saya 30 jilat menit. kakinya. Tadi dia Nggak mengiyakan akan 30 berani. menit membahas keautentikan Al-Quran Mau dan 30 juga Bible. menit, mau 1 Saya sudah hari nggak menjelaskan. masalah. Mau 1 Apa kata hari, Al-Quran, mau apa 30 kata menit nggak Rasulullah? masalah. Tentukan 1 lawan 30 1. menit. Ayo, kapan? Coba. Ada Mau jawabannya. 1 hari, Ada mau jawabannya, 30 coba, menit, 1 lawan Lihat, 1 berani teman-teman. nggak? Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pura-pura tentukan waktu, tentukan tema. Tentukan Coba waktunya lihat. 1 lawan 1. Coba lihat. Zuma tidak Lihat. berani lawan Edis TV Lihat. 1 lawan 1. Nggak bakal Lihat. berani.
Tadi dia mengizinkan temanya. Kau tidak berani 1 lawan 1. Saya Kau tidak berani 1 lawan 1. lebih dulu tentang Al-Quran. Giliran dia menguraikan kitab Lukas. Coba lihat. Lihat kelakuannya. Lihat. Nah, udah dibisukan lagi kan? Begitu takutnya kalian dengan saya. Ayo, naik ke channel saya atau di channel kamu? Gimana? Di channel saya atau... Coba lihat kelakuannya, coba. Berani nggak? Di channel kamu atau di channel saya? Gimana? Ada dia menjawab, teman-teman. Coba gitu. Di channel kamu atau di channel saya? Gimana yuk? Tidak, Gurunda. Nggak jawab sama sekali dia. Nggak jawab. Ada, teman-teman. Di channel kamu boleh? Di channel saya boleh. Manusia tai ayam ini Anda jagokan. Gimana? Berani nggak? Aku bilang, kalau Anda ingin melihat kualitas Edis, berani nggak? Channel Sukipli beberapa tahun yang lalu. Ayo, 1 lawan 1 di channel kamu atau di channel saya on cam. Berani nggak? Edis tidak berputar. Coba Anda buka. Nyalakan kamera 1 lawan 1 kamu dengan saya, berani nggak? Cuma level tai ayam bagi Bang Suma. 1 lawan 1. Di sini hanya kloset. 1 lawan 1 nyala kamera, kamu lawan saya, berani nggak? Berani? Coba lihat. Nggak berani. Anda sudah buktikan kan? Tidak akan berani dia. Dis jawab. 1 lawan 1 nyalakan kamera, kamu dengan saya. Gimana yuk? Mohon izin, Adinda Ardiansa dan juga Chris Moto, silakan turunkan karena ketakutan. Saya tidak berani. 1 lawan 1 saya tidak berani. 1 lawan 1 tidak berani. Dinda Chris Moto turun. Semua turun. Nyala kamera kita berdua. Ayo. Oke. Nyala kamera kita berdua. Gimana? Anda buka kamera. Oke. Nyala kamera kita berdua. Ayo. Oke. Ayo. Ayo Nandar. Besarkan layar saya. Ayo. Besarkan layar saya. Oke. Nah sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan pakai waktu. Pakai waktu. 30 menit. 30 menit. 30 menit. Kok kau yang menentukan? Kau yang menentukan. Diam. Saya dan Anda membahas tentang keotentikan kitab suci. Bisukan. Karena itu adalah dasar pijakan agama Kristen. Kenapa dibisukan? Pijakan Kenapa? Kristen adalah kitabnya. Pijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah menyampaikan di Quran mana itu? Di Quran mana tertulis begitu? Sekarang pertanyaan di saya Quran kepada mana saudara, tertulis terima dari 4 sahabatku di mana? Sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya sebelum saya pengakuan buktikan Yesus tentang ini kalau nggak pakai waktu. Silakan. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Open cam. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya, berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Open cam. Giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang, tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit dari sekarang. Sebentar. Habis waktu 20 menit. Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera. Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, ya. buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di sini udah agak gelap di sini. Silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang sengaja kau matikan lampu. Saya lagi ngomong. Kenapa kau panik? Dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau panik? Lepas dulu masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker gimana? Enggak, lepas masker gimana? Langsung jawab, Des. Lepas masker gimana? Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas masker. Nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, lepas masker. Ayo. Lepas masker. Nyalahin lampu. Lepas masker, ayo. Lepas masker. Lepas masker. Nyalahin lampu ya. Lepas masker. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang dengar. Sudah? Sudah dikasih saya bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak adanya pengakuan Muhammad. Saya tidak minta dari Lukas. Kenapa saya minta dari pengakuan Yesus. Kenapa kau ngomong terus? Minta dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kau ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong? Saya minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang.
Dinda Jonathan luruskan dia pura-pura gila. Coba. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak? Berani nggak kasih waktu? Nggak usah, kamu jelaskan aja, jelaskan. Di mana berani nggak kasih Yesus waktu? memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Jawab. Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimasi. Nah, oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Di Quran mana Muhammad membenarkan Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad bilang begitu? Kualitasnya Edis. Ini keautentikan sebuah kitab. Nggak usah debat kusir. Quran min arba'a. Nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir. Gini aja. Pertanyaan saya. Adakah pengakuan Yesus? Kau cuma besar-besaran suara saja. Kalau cuma besar-besaran suara ngapain? Sudah? Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi Waktu siapa? tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa sekarang? Bukan siapa, Waktu bukan siapa? siapa, bukan siapa. Bukan Waktu siapa sekarang? Ucapan sekarang waktu Yesus siapa? tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau kau ngomong terus gimana saya mau ngomong? Legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ya ini berani pakai waktu? Silakan dijawab. Oke, diam ya. Diam ya. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Edis? Tidak berani. Kenapa kamu sekarang di tempat yang terang? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong? Kalau kamu berani ngasih saya waktu ngomong? Oh, bisa. Kenapa kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, PK. Berani nggak PK? Malah PK berani nggak? Berani nggak PK? Di mana Yesus memberikan legitimasi? Berani nggak PK? Tempat Injil. Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Sudah. Silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani ngomong. Lukas, silakan. Sudah kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya, silakan. Dikasih ngomong nggak saya? Berapa menit? Memberikan legitimasi tentang Injil Lukas. Berapa menit? Berapa menit saya dikasih ngomong? Silakan. Burunda berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. Silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. Diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Ini kok nggak ada orang? Iya. Yang terang dong, Edis. Mana buka kamera tapi gelap. Oke nah. Gimana? Sekarang udah terang gimana? Terang sekarang. Baik. Saya sambil duduk ini. Baik. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya. Di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Baik, saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya, kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa Saya jawab nuntut legitimasi. Saya nuntut legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya tidak panik. Saya minta legitimasi Yesus terkait dengan kitabmu. Lukas. Terima kasih silakan. Kak. Jadi gini ya, pertama-tama harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada ininya, uangnya. Saya boleh ngomong nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan premi. Kesetanan ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya, Ditendang. Tanda bahwa mereka panik saya ditendang. Dia kick dirinya sendiri nanti. Sudah? Nanti dia kick dirinya sendiri tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya satu megang HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan saya satu megang HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan. Dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti tidak memiliki, berarti tidak ada legitimasi. Saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Ya, kenapa panik sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa nggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa nggak? Oke, silakan. Segitu paniknya. Juma, kita udah kenal lama loh. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Nggak gini. Mau diskusi dengan baik? Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada atau tidak?
Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya Apa? bukan Legitimasinya? bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang saya kemudian, tanya kitabnya Tuyul. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya makanya, kitab Lukas. Ini mau dibenerin dulu. Yang saya tanya kitab Lukas. Zuma, yang ini mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? memang legitimasi Yesus kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lukas mana? Segitu paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Gak berani mereka. Mereka tidak berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 menit? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak gini lah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya? Yang saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu paniknya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik? Itu aja terus panik. Kalau kau bertanya, kalau kau bertanya, saya jawab. Ada tidak? Kalau kau bertanya, saya jawab. Yesus kalau kau bertanya, kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya berani? Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab, Edi, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Ada atau tidak? Nggak berani. Nggak berani dia kasih saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah. Kasih saya waktu jawab. Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus nggak pernah. Berarti tidak memiliki legitimasi. Memang lisan, dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki legitimasi. Orang-orang menulis kesaksian para saksi mata itu. Berarti tidak ada legitimasi kan? Terhadap buku Lukas, legitimasinya bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya berarti tidak ada kan? Legitimasinya adalah berarti tidak ada bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal dari para tidak rasul. Ada, kan? Dan berarti tidak ada legitimasi kan? Bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam bentuk kata-kata. Mana? Legitimasinya. Mana legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana Yesus mengatakan tentang perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Lukas. Di mana Yesus? Legitimasinya. Di mana Yesus membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Ini kita bicara mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bung. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi enggak? Yang saya tanya tentang buku Lukas. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah. Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? Ke-11 murid dan semua murid-murid yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Kamu menyebut ke-11 murid. Pertanyaan selanjutnya mana? Kamu menyebut ke-11 murid. Mana pertanyaan selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi dulu. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa legitimasinya? Mana legitimasi itu mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu legitimasinya. Itulah yang saya minta. Itu legitimasi tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa kitab Lukas tidak punya legitimasi
dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau sendiri ada? yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. Oke, mengatakan. saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang membawa kitab. Bisa nggak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Husu al-Quran min arba'ah." Zuma. Terima Al-Quran. Sudah. Terima Al-Quran. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai Sudah? kan? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa tentang buku Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur deh, jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya, ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya coba? Kamu yang pura-pura. Sekarang kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya takutnya kalian? Jangan mengalihkan. Terhadap Al-Quran. Kesimpulan saya. Kesimpulan saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Lu bisa saya buktikan. Ayo. Lu panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran, gimana? Berani nggak? Parah. Berani nggak? Sedangkan kitabmu aja tidak memiliki legitimasi. Saya berani buktikan bahwa Lukas dijiplak Quran. Gimana? Berani? Tidak ada legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Jibril datang kepada Zakaria dijiplak Quran. Dijiplak Quran semua itu. Kelahiran. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Dibisukan lagi sama Nandar kan? Kemudian legitimasi. Lihat tangannya Nandar itu. Apa yang Anda andalkan dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi apa? Coba. Tidak datang ke kandang saya. Kamu datang untuk jadi bubur. Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau bisu-bisukan. Kau mengakui. Sekarang begini. Oke. Kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu dijiplak? Kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa saya dibisu-bisukan? Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Pernah membaca buku Lukas. Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Bisa nggak saya nggak dibisukan? Anda sudah tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari Yesus. Moderatormu buang dulu semua. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa nggak? Sekarang Anda mengatakan Rasulullah menjiplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti. Di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas? Silakan. Jawab. Jangan pura-pura mute. Jangan kabur. Aku nggak mute. Moderatornya sudah nggak ada. Kasih bukti otentik. Di mana tuduhan Anda Rasulullah mentang-mentang Muhammad mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya, gimana? Loh, saya nggak bisukan. Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta, dibisu-bisukan saya. Mulai.
Mau diskusi yang bagus nggak? Berdusta itu adalah Paulus. Mau diskusi nggak? Mau diskusi yang bagus? Paulus itu yang mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8. Oke. Itu perintah. Mengenai Yesus baik dengan Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Paulusmu. Kenapa? Oke. Jangan pura-pura. Itu ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus yang mengajarkan kau untuk kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur nangis Paulus sampai yang mengajarkan kenapa kalian bisu-bisukan? Berani nggak kau bisu-bisukan? Ingat Edis. Saya bisa buktikan bahwa Quran kalian itu menjiplak dari Bible. Quran kalian itu jiplakan dari Bible. Ingat, teman-teman se-Indonesia. Saya bisa buktikan bahwa Quranmu itu jiplak. Anda mengatakan Edis punya ilmu. Saya tanya kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad membaca buku Lukas. Kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menjiplak. Silakan. Nah, nggak ada kan? Kenapa kisah? Tidak ada, kemudian nggak ada. Kamu buka. Kenapa kisah itu ada di Quran? Jangan kau sempatkan dirimu buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan saya, nggak usah. Kau bisu-bisukan saya. Sekarang gimana? Kenapa? Kamu lagi buka Google. Nanti baru kau setelah buka Google, baru kau buka kamera. Kenapa kisah? Suruh paksa dia buka kamera, paksa. Open cam. Paksa dia open kamera. Saya turunkan. Open cam. Turunkan. Buka kamera. Buka kameramu. Bang Juma, Guru Juma aja open cam bro. Buka kameramu, buka. Kabur. Tapi saya. Kamera buka kamera buka. Open cam. Buka kamera. Buka kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Pasti dia sudah siapkan kemudian laptop, sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisu-bisukan saya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu. Hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera berani? Buka kamera. Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Open cam. Kamu habiskan waktu saya, Edis. Tidak bagi saya kamu hanya tai ayam. Kamu tak ada ilmu sama sekali. Dibisukan, diturunkan. Dibisukan, diturunkan. Kita sudah buktikan. Kabur. Coba. Dia kabur sendiri, Guruda. Saya nggak nge-kick. Kabur. Tengoklah teman-teman. Lihatlah teman-teman. Lihat. Ini yang kalian katakan jago. Edis. Kabur. Demi Allah bagi saya tai ayam lebih berkualitas daripada Edis. Kabur dia. Nggak nge-kick saya. Lebih berkualitas tai ayam daripada Edis bagi Bang Suma. Kalian selalu mengatakan, lawan Edis. Apa yang harus saya lawan di Edis? Ilmu tak ada. Mantap Gurunda. Buka kamera, cari tempat yang gelap. Apa tujuannya? Anda lihat kalau dia lagi memberikan materi di channel dia, di komal dia. Buka kamera memang betul, tapi gelap dan jauh sekali di ujung sana. Sudah itu pakai topi, pakai kacamata. Apa maksudnya? Apa maksudnya kayak gitu? Dia buka data, dia pakai laptop, dia sudah susun semua hasil-hasil editannya. Coba berani nggak kayak tadi? Face to face langsung, masuk ke tempat gelap, pakai topi, pakai kacamata hitam. Buka kamera memang, tapi tak berdaya karena tidak sempat buka laptop. Iya. Kabur ya, saya nggak nge-kick ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kalian suruh saya hadapi dia. Woi, Kristen, woi. Tai ayam yang kayak tadi kau suruh saya hadapi.
tak ada ilmu. Kalau kalian penasaran tentang Edis, buka channel saya beberapa tahun yang lalu. Nama judulnya Edis si mutar-mutar atau Edis si dabutar. Lari terbirit-birit atau mencret di celana. Buka channel Zulkifli Abbas, Anda akan temukan. Jadi tak layak Edis itu diskusi dengan kami. Tak ada ilmu. Buka kamera, tapi karena dia tidak kemudian pakai laptop, selesai. Tamat. Kenapa? Karena ilmunya memang ilmu Google. Dan yang paling dahsyat, kita minta buktikan legitimasi Yesus tentang buku Lukas. Apa jawabannya? Tidak ada, karena Lukas itu datang belakangan. Berarti bodohlah orang yang menggunakan sebuah buku yang ternyata tidak punya garis keilmuan langsung dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang buku Lukas. Berarti cerita-cerita Lukas di dalam itu tidak memiliki kedudukan hukum benar dari lisannya Yesus. Lalu Anda ingin bertahan? Kalau Anda ingin bertahan kepada buku-buku yang tidak berasal Yesus, pengajaran yang tidak berasal langsung dari Yesus, berarti Anda termasuk orang yang stupid. Dompala, Kardoba, Kak Blamats. Demikian. Oke, saya rasa adik-adik saya sekalian, karena saya ditunggu oleh sahabat kita di bawah, yang ada sesuatu yang ingin dibicarakan dan juga ada yang keluarga mau balik ke Makassar. Saya pamit, tapi saya tetap stay di sini ya. Teman-teman saya jangan di-kick karena saya bukan Edis. Oke? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Oke, sahabat, sebelum saya tutup kamera, kalau ada yang berminat menggunakan baju seperti ini, Nenek Mukiper, silakan menghubungi kontak dari anak saya, beliau sendiri yang promosi sedikit ya teman-teman. Ya boleh Guru. Nomor kontaknya tolong dicatat, nomor kontaknya di sini. Yang ingin pesan baju 08 plus 77 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222. Perbanyak baju ini, pakai kemana-mana. Nenek Mukiper, katakan mereka Nenek Mukiper. Kayak Edis tadi itu neneknya kiper, karena neneknya mengajarkan sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Silakan kalau Anda mau pesan baju ke anak saya langsung tanpa perantara. Saya ulang nomornya 0877 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222. Oke? Saya kira cukup untuk sementara. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jumpa lagi. Saya tetap stay di sini, saya tetap bersama dengan antum di sini, saya tetap monitor hasil diskusi antum semua karena saya juga butuh belajar dari antum semua. Assalamualaikum. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengok tadi si Kudis ya. Noten-noten. Si Kudis tuh. Dikit-dikit lawan Edis. Allah. Sama kita aja ini dia mencret, apalagi sama Gurunda. Jagoanmu itu. Gak ada yang lain apa? Kita sapa Elida. Selamat siang Elida. Muslim Kristen. Elida. Gak ada Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum Bang Ari, Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Elida, Muslim Kristen. Elida. Ih, kenapa sih? Turun aja. Muslim Kristen dalam hitungan ketiga. Nicole apa sih namanya ini? Nicholas, selamat siang. Selamat siang. Nicholas, selamat siang. Kristen? Islam, Mbak. Oh, Islam namamu kok Nicholas ya? Ada Islam. Oke, apa yang disampaikan Bang? Halo? Nicholas, apa yang disampaikan? Astagfirullahaladzim. Dibawa aja dulu Bang ya. Mohon maaf ya kalau Muslim dibawa aja. Kita naikkan Kristen.
Ditanya pun nggak mau nyahut ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apologet. Oke. Apologetik. Gini, oke, siap. Kenapa kalian Sinandar ini tukang mute dan moderatornya? Kristen ini apa kamu Kristen ya? Apologetik. Saya Kristen, ya, Santai-santai ya. Santai, jangan kerasukan, santai. Biasa aja ngobrolnya. Kenapa? Kerasukan, nggak kerasukan. Saya menonton. Kalian ini memute si Edis. Kalau berani PKPK lah sama Edis. Kamu nggak dengar, dia nggak jawab. Kamu nggak pakai kuping. Dia kan nggak jawab. Saya dengar. Dia itu diklaim. Apa jawabannya? Apa jawabannya dia? Apa jawabannya? Ketika ditanya dia jawab nggak? Sekarang enggak, dia disuruh jawab kok. Sekarang berani nggak Juma PKPK sama lah PKPK. Nah, ini kan saya mulai di mute. Nah, ini kan saya mulai di mute lagi. Kenapa dia mau PKPK? Kau dengar. Apalagi ini saya di mute lagi kan saudara-saudara. Beginilah enggak, kamu enggak nyimak tadi kejadian. Ditanyai cuma ketawa framing. Kalau kalian enggak ada mute. Aduh, tolol juga kau turunlah. Tolol. Udah denger tadi enggak dijawab, masih protes pula. Tolol kali kalian. Leoni 121 Kristen Muslim. Leoni, astagfirullahaladzim, naik kau cuma turun aja. Astagfirullahaladzim. Apa dia tidak nyimak tadi ya? Ditanyai sama Gurunda. Aduh. Selamat siang. Selamat siang Kristen Muslim. Astagfirullahaladzim. Apa pula kok nggak ngejawab? Enak ya. Naik lagi protes. Apa dia nggak nyimak tadi? Nggak ada legitimasi dari Yesus terhadap Lukas di wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangku, guru-guruku, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, ini Bang Faruk naik mau minta tolong ini kan mumpung ada 3K penontonnya. Bang Faruk minta tolong teman-teman yang Muslim follow akun Bang Faruk yang ketiga ini. Soalnya 2 akun itu udah rungkat bunda. Oke, teman-teman yang 3K ini ya, silakan dibantu Bang Faruk di follow. Semua yang kami di atas ini boleh ya, saudara-saudaraku di follow ya. Supaya apa? Supaya channel-channel atau akun-akun kami ya, izin kuat. Parkun bunda ya, 5 menit 10 menit aja bunda. Boleh, silakan Bang. Indah Lopez, Kristen Muslim. Kristen. Oke, apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan, mau diskusi dengan karena Gurunda lagi ada urusan. Kenapa nandarnya mute Bang Edis terus angkat dan itu lagi. Emang kau tuh nggak punya kuping tadi nyimak. Pernah main TikTok kok aman. Coba lihat tangannya Nanda. Dengar dulu, udah dikasih waktu. Kau nggak kenal ya Edis sih? Kalian nggak kenal si Edis tuh, dia tuh kucluk. Muka monyet aja. Bang Edisnya udah jawab, nggak ada. Jangan pakai monyet. Nggak ada. Udah. Turunin aja, dia baru bikin emosi. Heran aku, dia protes lagi, apa nggak nyimak kalian? Teman-teman di 2700 ini minta tolong untuk bantu Bang Faruk. Ayo kita support dakwahnya dari Bunda Rahma, Mas Ardiansa, Bang Zulkifli, Bang Faruk, Gurunda Zuma, Mas Yonatan Nandar. Semuanya dengan memfollow-follow akun ini. Karena
semua yang kita lakukan itu semata-mata karena insya Allah karena dakwah, dan minta tolong teman-teman, saudara-saudara kita semua untuk disupport. Silakan Bunda Rahma untuk lanjutkan. Syukran Gurunda Kuria Smutun. Wah iya kum. Jadi biar kalau akunnya rungkat 1 tumbuh 1000 gitu. Jadi insya Allah pasti teman-teman dari Muslim ini, saudara-saudara kita pasti akan support. Dan tinggal ini aja di sounding aja Bang Faruk, kalau misalnya ada akun mati tumbang nggak bisa dibangkitin lagi, ya udah tinggal di sini, kalau ada yang ramai tinggal masuk aja Bang. Ya. Oke, kita sapa dulu tamu kita. Apa sih manggilnya? XCG. Aduh. Oke. Assalamualaikum semuanya. Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit silakan. Mau ngadu dikit. Pernah lihat live-nya si Joseph nggak? Soalnya aku kayak sedikit ini aja sih, kayak sakit hati aja untuk ngelihat live-nya dia. Sedangkan aku untuk ngebela Islam itu aku nggak punya apa? Oke, dipahami. Silakan lagi Moto, tanggapilah. Aku pengen kayak request aja sih untuk Bunda atau untuk semuanya, untuk apa ya? Ya untuk ngebela Islam gitu. Soalnya dalam tanda kutip aku nggak punya ilmu atau kekuatan lah gitu untuk ngebelanya. Live-nya si Joseph. Siap. Jadi gini Bang, Bunda kemana? Nanti kita kemana Bunda? Jadi kita itu tetap bantah-bantah syubhat, itu tetap akan bantah-bantah syubhat. Masalah Joseph itu paling materi yang dibawakan itu masalah firqah, gimana nantinya paham dari Asy'ariyah, terus Qadariyah, Jabariyah, sampai ke Mu'tazilah gitu. Jadi dia itu ya sering paling ya mentok bawa-bawa itu. Nanti kayaknya kemarin tuh Yusuf VI juga sudah gitu. Banyak kok teman-teman, tinggal dianya aja sebenarnya yang main-main atau silaturahmi ke sini. Jadi jangan kita yang ke sana, karena apa? Dia bakal capek sendiri karena nggak dapat viewers, akhirnya apa? Dia yang bakal ke sini. Dan di sana saudara-saudara kita tuh Muslim tuh tidak diperlakukan secara baik. Jadinya ya, itu benar. Aku pun salah pernah naik ke live dia Bang sebelumnya. Jadi lebih baik kita di sini aja, sepiin aja room-roomnya mereka gitu. Dan kayak contoh nih Bang Faruk, roomnya tumbang. Ini untuk dakwah seperti ini tuh fardu kifayah. Kebetulan sudah diwakili oleh Bang Faruk. Jadi kewajiban kita tuh sudah ditunaikan oleh Bang Faruk. Makanya pasti teman-teman Muslim akan support dengan cara apa? Dengan cara untuk memfollow Bang Faruk, memfollow Mas Ardiansa, memfollow Gurunda Zuma, Mas Yonatan Nandar, Bang Zulkifli TV, semuanya yang sering berdakwah. Jikalau memang roomnya rungkat, akunnya mati, tidak bisa atau disuspend, udah nggak bisa untuk live lagi, cari room yang lagi rame, minta tolong, insya Allah pasti dibantu. Besok kita bisa dakwah lagi. Jadi jangan sampai jangan sampai kita tuh pupus gitu, jangan sampai kita tuh kandas. Jadi pastinya jadi kayak teman-teman Bang Zuma, Gurunda kita, Panglima kita, Bang Faruk, Mas Ardiansa, Mas Nandar, Bang Zulkifli, siapa lagi, Bang Jibril, Nirifa, banyak teman-teman kita yang biasa berdakwah. Itu tuh salah satu orang-orang ini yang menggugurkan kewajiban kita, karena dakwah sepertinya fardu kifayah. Ketika memang sudah dilakukan oleh beberapa orang, berarti sudah gugur kewajiban kita kan, pasti akan disupport insya Allah. Soalnya aku kayak ngerasa sakit hati banget aja sih ngelihat Nabi Muhammad, terus agama Islam direndah-rendahkan atau dalam tanda kutip kayak apa ya, secara nggak langsung dijelek-jelekin lah gitu. Ya memang kerjanya kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Medi. Aku mau gini Bang, aku mau ngasih biar debatnya lebih mantap. Coba tantang Edi sekali Bang. Secara nyata lah debatnya, terus di live-in gitu, biar mereka makin kejang-kejang gitu. Offline biar untuk edis mereka itu tahu ternyata jagoannya itu segini ilmunya gitu. Jangankan edis ya Bang ya.
Apa nih? Jadi kalau dia Abangku Bang Krios Moto, Gurunda, Iya, apa iya. nampak Gurunda? Makasih banyak ya semuanya ya. Makasih banyak Bang Faruk, izin turun dulu. Alhamdulillah sudah ada tambahan followers Bang Faruk. Makasih banyak untuk semuanya. Bang Jonathan Nandar, Masya Allah, Sikron. Titip salam buat Bang Ardiansa, Bang Zuma, Bunda, Bang Zulkifli, ya Bang Krios Moto. Masya Allah, Siap Bang Faruk, siap. Makasih banyak Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bang Kris, saya mau nambahkan ya. Soalnya saya pernah naik di roomnya Edis. Saya cuma tanya satu aja pertanyaan, langsung saya diturunkan. Itu cuman Kidung Agung 516 sama Yesaya 29, 12. Nggak ada yang bisa menjawab. Langsung saya diturunin, makanya saya tahu. Makanya saya suruh jagoan kita lah, Bang Zuma itu kan. Bang Zuma itu biar mereka kapok gitu. Pertanyaan saya cuma Kidung Agung 516 aja sama Yesaya 29 12 kalau tidak salah itu. Langsung saya diturunkan sama di sini. Makanya di sini cuma menang congor gitu. Iya. Jadi insya Allah. Akimoto, mau ditanya. Siap. Bang Medi sebentar Bang Medi. Izin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu di follow juga ya akun Fandi Ahmad ini yang keempat ya. Yang kedua, ketiga dan keempat itu sudah tumbang. Ini yang kelima, sorry. Fandi Ahmad 02, 03, 04 tumbang masing-masing seminggu. Teman-teman bantu di follow ya. Fandi Ahmad 500. Bantu di follow, dikencangin follow-follownya. Lanjut. Mana Bang Zuma? Dibesarin aja Bang Zuma. Oke, biar notice dulu teman-teman. Ini minta tolong dibantu dari akun Bang Fandi Ahmad ya, untuk di support followersnya. Dan Bang Medi gini Bang Medi. Ya. Edis itu kalau untuk offline kita tuh sangat terbuka. Manakala dia melayangkan ajakan untuk debat offline, tinggal tunjuk dari Apologet Islam Indonesia siapa yang mau ngadepin Edis, itu tinggal tunjuk aja. Tumpah-tumpah yang mau. Ya. Cuma Edisnya sendiri nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih awal daripada itu kita pernah untuk sebenarnya beberapa bulan yang kemarin kebelakangan itu kita mau buka acara debat offline secara akademis. Ya. Nyatanya yang kita undang itu pendeta-pendeta memang lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi. Gelarnya itu STH pastinya kan. Nah, mereka tuh lebih memikirkan karir. Contohnya apa? Kayak begini, waktu mereka debat mereka mengajukan saran seperti ini. Jadi setiap paparan muslim itu nanti berbentuk soft copy dan itu dikasih ke mereka plus pertanyaan apa yang nanti muslim akan tanyakan ke mereka itu juga dituliskan dalam soft copy tersebut sebelum hari H. Nah ini kan lucu. Ya. Jadi kita tuh waktu itu saya, Ustadz Alif, Akhi Kores sama Akang Kian Santang itu merasa, saya bilang ini lucu kenapa? Kita tuh biasa langsung on the spot begitu, apapun pertanyaan yang terjadi di lapangan itulah yang harus dijawab oleh teman-teman. Begitu juga kami gitu kan. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan titipan atau pertanyaan buatan. Jadi apapun yang kita tanyakan itu, apapun yang kalian tanyakan juga itu memang harus kami jawab ataupun kalian jawab on the spot. Nah di situ mereka mikir, oh nggak bisa, ini suami istri, suaminya siap, istrinya nggak siap, karena apa? Wallah mereka ngomong tuh ini sangat berat buat karir kami. Bisa nanti Sinode itu menuliskan suratnya ke PGI menuliskan surat ke Sinode menuliskan surat nanti ke gereja itu menuliskan surat, atau surat itu dilayangkan kepada pendeta yang debat kemarin offline itu, akan hancur mereka karirnya, terus nggak bisa makan. Mereka tanya siapa aja yang debat nanti, oh banyak, ada Bang Zuma, ada Ustadz Wafi, nanti ada saya, ada Mas Ardiansa, ada Mas Jonathan Nandar gitu kan. Nanti pokoknya kelima orang ini kita kirim CV-nya, risamnya, latar belakang pendidikannya, plus
kalian juga kita tukar-tukaran CV. Nah, masalah yang siapa yang akan turun dari kelima ini nanti itu urusan internalnya kami gitu kan. Begitu juga kalian siapin aja pendeta yang terbaik. Kalian gak usah mikir apa-apa, cuma bawa ilmu aja, datang, fasilitas kami siapkan, hotel kami siapkan, transport kami siapkan, termasuk fee yang kami siapkan, plus keamanan kami siapkan. Jadi kami jamin dari ujung rambut sampai ujung kaki, keselamatan kalian akan kami jaga. Cuma satu yang gak bisa kami jaga, harga diri. Itu aja. Mana di saat kalian itu nggak bisa jawab pertanyaan kami, kalian bikin malu. Nah itu yang nggak bisa kami jaga. Jadi harga diri yang nggak bisa kami jaga. Gitu. Oke, Akimoto. Bang Medi sebentar, Bang Medi, sebentar. Akimoto, teman-teman semua aku izin turun. Terima kasih banyak sudah di follow akun Fandi 500. Siap. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Yang kawan-kawan Muslim, Bang Boy mungkin sama Bang Medi, kalau sudah yang disampaikan mungkin bisa turun dengan baik supaya kawan-kawan kita Kristen. Bang belum selesai Bang. Nanti Anda sebentar kalau sudah selesai, kawan-kawan Muslim yang dua ini, Boy sama Bang Medi nanti turun biar kawan-kawan Kristen dinaikkan supaya terjadi diskusi. Itu saja penyampaian saya. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, aku izin turun dulu. Bentar Bang, aku izin pamit dulu. Terima kasih ya untuk semuanya. Aku minta tolong untuk ya sehat-sehat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih. Oke. Begini maksud saya Bang Kirios Moto. Pertanyaan saya aja tidak mampu dijawab mereka gitu. Nah, apalagi jago-jagoan kita Muslim gitu maksud saya, biar mereka kapok sama sekali gitu maksud saya Bang Kirios Moto. Ya kalau mereka nggak mau gimana? Masa kita harus paksakan untuk mereka debat offline gitu? Undangan ini masih terbuka sampai saat ini loh. Siapapun yang mau debat offline, teman-teman silakan. Kalau mereka itu buka live, seolah-olah jagoan-jagoan kita Muslim yang tidak berani seperti itu mereka. Mana kamu gitu? Kamu ini masih bodoh gitu. Jago-jagoanmu suruh ke sini, nah seolah-olah gitu. Makanya kalau emang berani, coba debatnya secara offline. Itu saya bilang sama dia. Iya suruh aja gitu. Bang, sudah dikasih tahu sama guru kami. Bunda Rama, sebentar. Keadaannya. Bunda Rama, Bunda aku kebetulan di WIB tuh zuhur, izin titip ya. Bunda Rama lanjutkan ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Bang ya saudaraku. Udah dikasih tahu bagaimana keadaannya, kronologinya. Nggak ada itu ceritanya Bang. Gak ada ceritanya. Halo, kita orang Islam itu takut sama mereka. Nggak ada ceritanya. Tapi mau diapa? Ya kan mereka nggak mau diskusi bagaimana dong. Masa kita mau paksa dia, ya kan? Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Saya mau turun ya biar konten yang naik ya. Oke Bang, terima kasih. Oke buat ya Bang, semuanya. Saya dari Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya. Intinya jangan masuk ke sana dulu kalau nggak ada ilmu ya, jangan naik ke sana kalau nggak ada ilmu. Bukannya silakan PR. Ya Bunda Rahma. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya boleh? Apa itu Bang pertanyaannya? Kalau boleh kami jawab, silakan. Saya dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Silakan. Begini. Ada satu pertanyaan selama ini tentang agama saya, agama Islam yang saya anut selama ini. Saya merasa ada satu yang masih mengganjal yang belum pernah terjawab oleh ustadz manapun yang saya tanya. Aduh, parah itu apa itu kira-kira? Begini Bunda. Udah banyak ustadz ditanya ya. Iya. Apa kira-kira? Iya seperti ini dia Bunda. Setelah saya pelajari selama ini agama Islam. Tapi kamu Islam ya? Iya, insya Allah saya Islam. Begini Bunda, selama ini yang saya baca di dalam Al-Quran dan begitupun hadis, yang saya tahu saja, tidak pernah ada yang mengatakan tentang
bagaimana seharusnya Nabi Adam kita turun ke dunia ini. Hanya dijelaskan dia itu turun ke dunia ini karena melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan telah melanggar perintah Allah. Oke Bunda, udah sampai di situ? Masalahnya apa? Masalahnya seperti ini Bunda. Menurut saya ada sesuatu yang belum clear dijelaskan sampai tuntas. Karena seluruhnya di dunia ini ada benar dan ada yang salah. Benar Bunda? Oke stop. Berarti kau tidak imani di surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Akmal, dengar, kau bertanya kan? Entahlah kau terima jawaban kau atau enggak. Sementara semua ustadz kau sudah tanya, kau enggak nemu jawaban. Jangan-jangan kau yang tersesat ya. Sejawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi sudah sempurna Islam. Jadi kalau kau masih ragu-ragu, berarti kau ini ya kurang baca Al-Quran, kurang baca sunnah Rasulullah. Yang apakah terjadi ini kau yang tersesat. Saya tidak boleh bertanya itu Bunda. Kau ragukan itu ayat Al-Quran itu Al-Maidah. Sudah sempurnakan itu, nggak ada lagi. Saya bukan meragukan, tapi saya ini adalah pencari. Ya, semua pencari Bunda. Apa yang kau cari? Masalahnya Ustadz kau sudah tanya, ya bagaimana saya ini bukan Ustadz. Silakan apa yang maksudnya kekeliruan kamu ingin juga mengimani Adam itu mewariskan dosa. Gitu. Bukan seperti itu Bunda. Begini Bunda, saya yang selama ini yang saya ketahui ya. Adam turun ke dunia ini karena dia memakan buah kuldi. Oke? Bentar. Cocok sampai di situ Bunda? Enggak begitu. Jadi ini nanti Abang lihat di suratul Baqarah ayat 30. Adam mau makan atau enggak makan buah kuldi, tetap akan tujuannya itu untuk mendiami bumi. Di sini katakan fa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Nah, jadi memang di situ Adam itu mau dia makan atau dia tidak mau dia bikin dosa atau dia bikin dosa karena ulahnya untuk makan buah tersebut, tetap Adam itu akan ditempatkan di bumi. Iya. Tapi ada bukan karena Adam itu berbuat dosa lalu dilempar ke bumi, nggak gitu konsep Islam, nggak. Tetapi ada nggak dijelaskan selama ini bagaimana dia turun dengan cara yang baik? Loh, Adam kan sudah waktu dia berbuat dosa, Adam itu sudah bertobat dengan cara yang baik tentunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaan saya bukan di situ Bang Krios. Pertanyaan saya bukan di situ Bang Krios. Dijelaskan Adam terusir dari surga. Terusir dari surga. Dapat terusir dari mana? Terusir dari surga. Dia memang tujuan dia diciptakan itu menjadi khalifah. Oke? Di mana khalifahnya di mana? Di muka bumi. Nah, itu di muka bumi sudah selesai. Enggak terusir dong. Memang ditempatkan gini, Bunda Rahma itu menyiapkan saya untuk tinggal di daerah Jakarta. Sementara sebelum saya siap di Jakarta ini Bunda Rahma siapkan, saya ditempatkan dulu di Makassar, di Goa, di tempatnya Bunda Rahma kan gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya melakukan kesalahan terhadap Bunda Rahma. Ya. Nah, saya melakukan kesalahan itu kepada Bunda Rahma kan. Nah, saya mengaku saya salah Bunda Rahma. Saya memohon ampun kepada Allah, saya beristighfar kepada Allah dan saya memohon ampun kepada Bunda Rahma. Mohon maafkan kesalahan saya. Bunda Rahma telah memaafkan kesalahan saya dan saya juga tidak salah. Ya memang saya akan ditempatkan di daerah Jakarta gitu loh. Iya, cuman ini kan dia menempatkannya itu bagaimana ya saya menjelaskannya ya? Menempatkannya itu yang saya ketahui lah ya, yang saya ketahui karena Adam ini melakukan kesalahan, jadi diturunkanlah dia ke bumi ini sebagai untuk
Khalifah, sebagai khalifah pemimpin. Enggak Bang FR ini dihilangkan kata Adam itu keluar dari surga turun ke bumi karena kesalahan. Enggak gitu konsepnya. Dihilangkan yang itu dulu. Bang, sekiranya itu karena dimaksud oleh iblis. Kok putus-putus ya suaranya? Putus-putus suaramu. Naik dulu di mana? Di atas lantai 2, di atas genteng. Naik dulu Bang. Jaringanmu kurang bagus. Sekiranya kemarin itu Nabi Adam tidak memakan buah kuldi, yang diisyaratkan memakan buah kuldi, bagaimana dia akan diturunkan ke bumi ini? Gini loh Bang FR, itu sudah kami jelaskan. Sudah kami jelaskan mau dia makan atau tidak makan buah kuldi tersebut, ya. Tempatnya Adam itu memang sudah di bumi. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 130 Bang ya. Ayat 30 bukan 130, ayat 30. Ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Nah, itu di mana fil ardi kan? Di mana di bumi kan? Nah, selesai. Heran aku kalau ada mengaku muslim tapi meragukan firman Tuhan di Al-Quran. Heran aku. Udah sempurna tadi. Sudah baca Al-Ma'idah 3 itu. Sudah sempurna itu Al-Quran. Heran aku. Patut semua ustadz pun kau sudah tanyai. Iya, saya itu hanya mencari ini sekarang Bunda. Mencari. Ya udah dijelaskan ya, udah dijelaskan. Kau harus terima dan kau harus banyak belajar. Harus kau banyak belajar. Gini loh, di mana problemnya Bang? Tidak ada problemnya di situ. Apa yang jadi problemnya Bang? Iya, apakah saya didoktrin dari dulu ya? Apakah saya didoktrin dan ini tertanam di jiwa saya bahwasanya Adam itu diturunkan ke bumi karena melakukan kesalahan. Udah, itu yang pertama. Lalu kalau memang dia diciptakan itu untuk menjadi khalifah, lalu bagaimana cara dia turun ke bumi sekiranya dia nggak melakukan kesalahan? Ini sudah semacam ketentuan Tuhan, makanya dia berkata di sini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, khalifah pemimpin di bumi. Jadi mindset saya itu terbawa arus sehingga seakan-akan Nabi Adam itu diciptakan untuk melakukan kesalahan. Makanya itu Enggak gitu konsepnya Bang FR, enggak gitu. Kan saya sudah dijelaskan tadi sama Muslim semua, sama kami semua sudah dijelaskan bahwa Adam mau makan atau tidak makan buah khuldi tetap akan ditempatkan di bumi. Gitu Abang, ya. Dan sebelum Allah tempatkan beliau Adam alaihissalam itu di bumi, dengan kesalahannya Adam itu sudah bertobat. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai. Dan Adam itu menjalankan apa yang job desk-nya Allah telah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk menjadi apa? Khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Assalamualaikum Ustaz Arif. Dilanjut ya, aku kejeda nih tadi. Silakan, Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abang FR ini ya? Iya Bang. Iya, kalau masih meragukan tentang kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, berarti pemahaman Anda tentang Al-Quran itu masih minim ya? Iya. Karena sudah jelas di situ bahwa Allah menskenariokan seorang khalifah di muka bumi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ila akhirih ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala
ingin menciptakan manusia yang pertama, yang kemudian beranak pinak di muka bumi ini untuk kemudian menjadi khalifah. Begitu. Nah, masalah Adam itu kemudian diuji oleh Allah dan kemudian melanggar atas bisikan iblis, itu bukan yang terutama di dalam situ. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini dengan perantara Nabi Adam. Maka kemudian Allah sebelum menurunkan Nabi Adam itu kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda, nama-nama makhluk hidup, nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan sebelum Adam nanti diturunkan ke bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i ila akhirih, kan seperti itu. Jadi sebelum Adam itu diturunkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda, nama-nama tumbuhan, nama-nama makhluk hidup yang ada di bumi. Baru setelah Adam memahami, kemudian Allah Subhanahu wa taala menskenariokan tentang buah khuldi itu ya, atau buah pengetahuan itu. Maka kemudian Allah itu innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Bukan kemudian Adam itu berdosa ketika diturunkan ke bumi, tidak. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatun, kemudian Allah mengajarkan, memberi pengajaran kepada Adam kalimatun, sebuah pengajaran fataba alaihi tentang bagaimana cara bertaubat. Maka Nabi Adam itu bertobat kepada Allah. Karena Allah maha menerima tobatnya umatnya yang kemudian benar-benar melakukan kesalahan, bukan hanya kepada Nabi Adam saja, maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah benar-benar maha menerima tobat dari umatnya. Begitu, maka kemudian Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk kemudian beranak pinak, ya bercucu, kemudian menjadi khalifah dari masing-masing keturunan Adam. Begitu kronologinya, begitu Pak. Ada pertanyaan terakhir saya. Pertanyaan apa lagi? Berarti hadis dan surahnya tidak ada ya yang mengatakan tentang Nabi Adam itu terusir dari surga. Di Al-Quran kan sudah dinyatakan, Bang. Enggak, aku yang kutanya gini Bang, hadis dan surahnya berarti tidak ada ya yang mengatakan dan menyatakan bahwa Adam itu terusir dari surga karena melakukan kesalahan. Terus, Abang tidak memahami tentang surah Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai 39 itu dipahami, Bang. Kemudian kalau tidak salah juga tentang masalah kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam, kemudian Allah tidak memaafkan dia, dan kemudian iblis ditangguhkan oleh Allah untuk kemudian ada skenario juga dari Allah kan. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, maka iblis tidak mampu untuk menggoda umat-umat yang lemah, yang teguh imannya. Sementara bagi umat-umat yang lemah imannya itu akan digoda oleh iblis, kan seperti itu kan. Itu di surah Al-A'raf kalau tidak salah. Banyak tentang kisah Nabi Adam dan kenapa kemudian iblis tidak mau sujud. Seperti itu. Ada sebenarnya Bang lengkap di situ tentang Nabi Adam. Yang malah tidak lengkap itu di Bible server sebelah. Di sana di Kejadian 1 sampai Kejadian 3 tidak disebutkan nama Adam dan nama Hawa. Tidak ada. Hanya kemudian di Bible mereka itu manusia pertama yaitu laki-laki, dan yang manusia yang berasal dari tulang rusuknya itu adalah perempuan. Tidak ada disebutkan nama Hawa di situ. Baru kemudian di Kejadian ayat 4-nya ada nama Hawa. Jadi dalam proses pertama penciptaan awal di Bible itu tidak ada nama Adam dan nama Hawa di Kejadian 1 sampai 3. Hanya kemudian setelah Adam berbuat kejahatan itu baru muncul nama Hawa dan nama Adam.
Itu kalau di Al-Quran lengkap bang. Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatum fataba alaihi. Maka kemudian Adam diajarkan oleh Tuhannya bagaimana cara bertobat. Maka kemudian Adam bertobat. Maka Allah mengabulkan tobatnya. Itu bang. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa ardahum. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama jenis tanaman yang ada di muka bumi ini. Sehingga ketika Adam sudah siap untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam tinggal mengajarkan kepada anak-anak cucunya bahwa ini adalah pohon kurma.